Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak kelas 7. Mari kita lanjutkan materi IPS kita tentang kegiatan ekonomi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas kegiatan produksi dan distribusi. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas kegiatan ekonomi yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Sebelum kita lanjut, maka kalian harus tahu tujuan pembelajaran agar kita fokus pada materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah 1. Kalian harus dapat menyebutkan pengertian kata konsumsi. Yang kedua, menyebutkan tujuan orang melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian yang ketiga, menjelaskan siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi menurut ilmu ekonomi. Kemudian yang keempat, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Kemudian yang kelima, menjelaskan kapan perusahaan melakukan kegiatan konsumsi. Kemudian yang keenam, menguraikan tujuan negara melakukan kegiatan konsumsi. Ya, manusia setiap hari melakukan kegiatan konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan yang dilakukan manusia tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kemudian kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Kemudian kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh produsen. Nah, konsumen sebagai pemakai barang hasil produksi. Dari ketiga pelaku ekonomi yaitu produsen, distributor, dan konsumen saling ketergantungan satu sama lain. Tidak mungkin hanya produsen saja tanpa ada konsumen. Begitu juga konsumen tidak akan memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa ada distributor. Oke, kita lanjut pada tujuan pembelajaran. Apa itu konsumsi? Nah, pengertian konsumsi adalah setiap kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kegunaan setiap barang, baik secara berangsur-angsur habis maupun yang langsung habis. Contohnya antara lain buku pelajaran, tas, baju, seragam, sepeda, mobil. Nah, itu berarti barang yang kita gunakan habisnya secara berangsur-angsur. Nah, kemudian sekarang barang konsumsi yang digunakan oleh kita, oleh manusia yang langsung habis. Contohnya adalah makanan, kemudian minuman. Apabila tidak diawetkan, tidak disimpan di dalam lemari pengawet, maka akan cepat basi, maka harus dihabiskan. Nah, itu jadi pengertian konsumsi. Nah, kemudian setiap manusia itu menggunakan barang tentu saja ada tujuannya. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu jelas ya, untuk memenuhi kebutuhan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Sejalan dengan kemajuan peradaban hidup manusia, maka kebutuhan manusia semakin hari semakin bertambah banyak dan beraneka ragam. Untuk itu manusia selalu bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Semakin besar penghasilannya, maka semakin besar pula pengeluarannya. Oke, lanjut pada tujuan pembelajaran yang berikutnya. Sekarang siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi menurut ilmu ekonomi? Di dalam ilmu ekonomi, pelaku ekonomi dapat dikelompokkan antara lain 1. Rumah tangga keluarga, 2. Rumah tangga perusahaan, yang ketiga rumah tangga negara.
Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga berbeda-beda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah, karena keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit kecil dalam suatu masyarakat. Keluarga juga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Sebagai setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Contoh, kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan dan pakaian, sedangkan kebutuhan keluarga adalah rumah, listrik, ataupun telepon. Nah itu, jadi kebutuhan anggota keluarga bisa berupa makanan, pakaian. Kebutuhan keluarga untuk secara umumnya membutuhkan rumah, listrik, telepon, dan lain sebagainya. Nah kemudian tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda dengan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu oleh pendapatan. Pendapatannya besar, sedang, atau kecil. Biasanya pendapatan ini adalah relatif, ya, tidak bisa ditentukan. Menurut seseorang ini besar, menurut seseorang ini kecil. Ya, jadi pendapatan itu relatif. Kemudian jumlah anggota keluarga, ada yang hanya terdiri dari ibu dan ayah saja, hanya ada ibu dan ayah dengan 2 anak, atau ada juga keluarga yang ayah, ibu, anak, kemudian ada ibunya, ada nenek. Nah itu ya, jadi berbeda-beda. Kemudian yang ketiga adalah gaya hidup. Nah ini gaya hidup, ada yang hemat, boros, kemudian menerima apa adanya, dan lain sebagainya. Tiap keluarga mempunyai gaya hidup masing-masing. Kemudian yang keempat adalah latar belakang atau lingkungan tempat tinggal. Di mana dia bertempat tinggal? Di lingkungan pedesaan kah, di lingkungan perkotaan kah, atau di lingkungan yang banyak industrinya dan lain sebagainya ya. Setiap rumah tangga berupaya sedemikian rupa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Setiap rumah tangga sebaiknya selalu menyelaraskan antara tingkat pendapatan dengan tingkat pengeluaran. Rumah tangga sebaiknya membuat perencanaan pengeluaran dengan menyusun anggaran pendapatan dan belanja keluarga agar tidak terjadi kekurangan pembiayaan. Nah, kalau kita kaitkan dengan istilah jangan sampai lebih besar pasak daripada tihang. Ya, jangan sampai itu. Kalau tihang segini, pasaknya lebih besar. Nah, itu berarti sebaliknya. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Itu yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi kita harus belajar efektif dan efisien. Dalam bahasa sehari-hari, efektif dan efisien itu artinya adalah berhemat ya, atau kita hemat. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Nah, perusahaan kita tahu merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ini menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Kapan perusahaan melakukan kegiatan konsumsi? Nah, ini. Biasanya kan perusahaan melakukan kegiatan produksi. Kapan sekarang perusahaan melakukan kegiatan konsumsi?
Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku harus dibeli, tenaga kerja harus diadakan, kemudian juga modal dalam proses produksi. Nah, dalam melakukan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah, sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Oke, kita lanjut. Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau dapat juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. Dengan jalan menerapkan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi bidang perusahaan atau bidang produksi sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, itu. Jadi perusahaan melakukan kegiatan konsumsi pada saat dia akan mengadakan barang mentah, tenaga kerja, kemudian modal yang harus dia sediakan. Untuk apa? Untuk menjalankan kegiatan produksinya. Oke, yang ketiga, menurut ekonomi yang melakukan tindakan konsumsi adalah kegiatan ekonomi ke negara. Apa tujuan negara melakukan kegiatan konsumsi? Oke, perhatikan baik-baik. Pada dasarnya sama dengan perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumen negara berbeda dengan rumah tangga, keluarga, dan perusahaan. Lalu apa? Nah, ini. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itulah konsumsi negara. Bisa dipahami? Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Jadi yang menikmatinya itu adalah masyarakat. Nah, sedangkan negara melakukan kegiatan konsumsinya itu adalah untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Seperti apa? Misalnya adalah perusahaan yang dikelola oleh negara, PLN. Kemudian PLN, perusahaan listrik negara. Nah, itu adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat banyak. Kemudian juga PDAM. Nah, PDAM. Ya, perusahaan daerah air minum. Itu juga untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat. Banyak contoh-contoh yang lainnya ya. Kemudian misalnya alat komunikasi dan lain sebagainya. Lalu biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari mana? Nah, berasal dari masyarakat. Negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara RAPBN yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat. Nah, itu adalah kegiatan ekonomi negara. Ya, kegiatan ekonomi negara. Pada saat kapan negara mengkonsumsi dan apa tujuan negara melakukan kegiatan konsumsi. Oke. Itulah materi yang dapat Ibu sampaikan. Kita masuk pada sesi evaluasi. Oke, evaluasi yang pertama, apa pengertian kata konsumsi?
Yang kedua, sebutkan tujuan orang melakukan kegiatan konsumsi. Yang ketiga, siapa saja yang melakukan kegiatan konsumsi menurut ilmu ekonomi. Yang keempat, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat konsumsi suatu keluarga dengan keluarga lainnya. Yang kelima, kapan perusahaan melakukan kegiatan konsumsi. Yang keenam, uraikan tujuan negara melakukan kegiatan konsumsi. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang permintaan dan penawaran. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Pengetahuan dan wawasan kalian semoga semakin bertambah. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.